أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi hari ini, di hari Kamis, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersua kembali dalam kajian rutin setiap 2 pekan sekali pada pembahasan tauhid atau pada pembahasan tentang akidah. Dan tentunya setiap muslim ingin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga. Dan tidak bisa orang masuk ke dalam surga kecuali dengan akidah yang benar, dengan tauhid yang benar. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, sesungguhnya barang siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini menunjukkan bahwa akidahnya bermasalah. Dia menduakan Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan tauhidnya bermasalah. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang menduakan Allah Subhanahu wa taala, mensyirikatkan Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, maka dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Dia akan diharamkan masuk ke dalam surga. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa masuknya seorang ke dalam surga tergantung bagaimana akidahnya, bagaimana tauhidnya, bagaimana dia beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sekarang banyak orang yang kalau masalah adab kepada manusia ini luar biasa dia. Tapi kalau kaitannya dengan adab kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kadang harus diperbaiki. Dengan mungkin beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, bertawakal, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi barakallahu fikum, ya, tentunya seorang muslim menjauhi hal-hal yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam keburukan. Nah, kemudian barakallahu fikum, pada pagi hari ini kita akan berbincang tentang satu dari masalah akidah, masalah tauhid. Ya, ini kaitannya dengan masalah story, sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, dari sisi bagaimana agama beliau, agama Nabi Ibrahim, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Ibrahim. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Taib, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, tentang bagaimana agama dan bagaimana karakteristik dari agama Ibrahim alaihissalam. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Ya, agama Ibrahim yang lurus. Nah, jadi kita diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Nabi kita diperintahkan mengikuti agama Ibrahim. Dan tentunya umat Muhammad SAW juga diperintahkan untuk mengikuti agama Ibrahim. Nah, kaum muslimin dan muslimah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, apa agama Ibrahim disebutkan di dalam kitab Salasatul Usul
I'lam arsyadakallahu li ta'ati. Ketahuilah, maksudnya belajarlah, ilmuilah. Semoga Allah memberi engkau petunjuk dengan mentaati Allah. Nah, gitu ya. Jadi orang itu ketika dia diberikan petunjuk, maka dia akan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bukti orang itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti bahwa dia diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Sekali lagi barakallahu fikum, ya. Di sini disebutkan semoga engkau diberikan petunjuk oleh Allah, diberikan bimbingan oleh Allah untuk mentaatinya. Ya. Annal hanifiyata millata Ibrahim. Anta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Nah, inilah karakteristik dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa karakteristik agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Yaitu hanifiyah. Yang akan kita jelaskan insyaallah nanti ini. Sesungguhnya hanifiyah, agama Ibrahim, agama Ibrahim adalah hanifiyah. Hanif maknanya adalah cenderung. Maksudnya dia cenderung dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Nah, itu maksudnya. Sehingga disebutkan anta'budallah wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah satu-satunya dan engkau tidak menduakan Allah dengan selainnya, dengan ikhlas memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah karakteristik dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pantas kalau para nabi, ya, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Semua para nabi setelah Nabi Ibrahim, ya, dan beliau adalah bapak dari para nabi. Anak-anak beliau adalah nabi. Nabi Ismail, Nabi Ishak. Ya kan? Yang Nabi Ismail ini kemudian secara nasab menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah kakeknya, bapaknya para nabi. Ya, kakeknya atau bapaknya para nabi. Baik. Maka hendaklah seorang muslim berusaha agar bisa juga mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam sebagaimana Nabi diperintahkan untuk mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Hanif itu artinya apa? Ini agama Nabi Ibrahim, karakteristiknya. Hanif, ya, Hanifiyah itu diambil atau nisbah kepada Hanif. Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa dia adalah seorang yang hanif. Seorang yang hanif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa." Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat contoh qanitan yang taat lillahi kepada Allah, hanifa, dalam keadaan dia lurus, meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Lurus dia, cenderung. Cenderung maksudnya apa? Cenderung maksudnya dia cenderung kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim, ya, sampai berbeda pendapat dengan ayahnya, dengan orang tuanya, di mana orang tuanya pekerjaan dia, ya, Azar, itu membuat berhala. Nabi Ibrahim harus berseteru dengan orang tuanya sendiri dalam rangka mempertahankan akidah, dalam rangka mempertahankan tauhid, agama yang lurus yang cenderung kepada cenderung kepada tauhid. Bagaimana juga dia harus melawan raja yang zalim. Masya Allah. Dia menghancurkan berhala-berhala yang dimiliki oleh raja yang zalim itu. Kemudian dia harus dihukum dengan cara dibakar. Namun Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah berfirman, "Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, dinginlah kamu
dinginlah kamu dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Teman-teman sekalian, barakallahu fikum. Nah, inilah ya bagaimana Nabi Ibrahim benar-benar menjadi contoh teladan di dalam ketaatan. Maka disebutkan di dalam ayat ini, kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad untuk apa? Untuk anittabi millata Ibrahim hanifa, mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, kita punya Nabi disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi SAW bersabda, "Bu'istu bil hanifiyatis samhah." Aku diutus dengan membawa agama yang lurus, agama tauhid, agama yang meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid, yang samhah, yang moderat. Agama kita ini moderat. Agama kita ini enggak kaku. Agama kita ini tidak ekstrim. Maka segala bentuk ekstremisme jauh dari agama kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, "Inna hadad din yusrun, wa la yushada hadad din illa ghalabah." Sesungguhnya agama ini mudah. Dan tidak ada orang yang berpaling dari agama ini kecuali dia pasti akan terkalahkan. Kecuali dia pasti akan apa? Akan terkalahkan. Itulah kita punya agama, alhamdulillah. Nah, teman-teman sekalian, barakallahu fikum, yang pada pagi hari ini mungkin sedang ada kesempatan untuk bersama-sama dengan kita mengikuti kajian tauhid ya, bersama dengan teman-teman dari PIP ya, Kota Makassar. Ya, ini tentunya sebuah kebaikan. Semoga Allah mempertemukan kita ya di akhirat nanti insyaallah di tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Nah, kemudian disebutkan oleh para ulama kita bahwa agama Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, agama Ibrahim itu apa? Kata mereka, ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Bi ikhlasid dini lahu. Yaitu maksudnya apa? Beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, dan mengikhlaskan, memurnikan agamanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat dari agama Nabi Ibrahim yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia ya untuk mentauhidkan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka dalam rangka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh manusia diperintahkan untuk mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai seluruh manusia, seluruhnya ini semuanya, enggak terkecuali, bukan cuma muslim. Seluruh manusia diperintahkan mereka untuk apa? Ubudullah. Beribadahlah kalian hanya kepada apa? Ubudu rabbakum. Beribadahlah kalian kepada Rabb kalian. Siapa itu? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Baik. Jadi sekali lagi barakallahu fikum, ya kan? Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semuanya untuk beribadah kepada yang menciptakan kita. Siapa yang menciptakan kita, dia yang berhak untuk diibadahi. Menciptakan kita dan juga menciptakan orang-orang sebelum kita, semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Fala taj'alu lillahi andada
antum ta'lamun. Ini di akhir ayat disebutkan. Jangan kalian menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah, sedangkan kalian dalam kondisi mengetahui. Inilah agama kita, yang sebenarnya mengikuti karakteristik dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai agama tauhid. Sebagai agama tauhid. Nabi Ibrahim dan putranya membuat Ka'bah, ya, dijadikan sebagai sumber ataupun pusat peribadatan seluruh manusia sejak diciptakan sampai sekarang, atau sejak dibuat itu sampai sekarang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia, manusia, beribadah kamu semua kepada Allah satu-satunya. Jangan kamu menduakan Allah, karena Dialah yang telah menciptakan kamu. Dia yang telah memberikan rezeki kepada kamu. Dia pula yang telah memberikan karunia kepada kamu, menghidupkan dan mematikan kamu. Makanya dulu teman-teman sekalian, orang-orang musyrik dulu, ketika mereka berada di tengah laut, ini mereka kan ibadahnya kepada selain Allah ya. Tapi ketika mereka berada di tengah laut, maka mereka pun tetap berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk Allah. Fa idza ruqibu fil fulki da'awullaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka berada di kapal dengan gelombang yang kencang, gelombang yang besar ya, seperti yang dialami oleh teman-teman kita dari ya PIP, lulusan PIP yang mungkin jadi pelayar ya, jadi pelaut, seperti itu. Gelombang yang besar mengempas mereka, disebutkan da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan doa mereka hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang musyrik loh ya. Kalau orang Islam wajar. Ini orang musyrik. Karena mereka tahu tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah. Dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi seperti itu. Namun ketika mereka tiba di darat, ketika mereka sampai di darat, ya, idahum yusyrikun, mereka kembali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka kembali menduakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi barakallahu fikum ya teman-teman sekalian, inilah kondisi di mana orang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang musyrik sekalipun ternyata butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian beribadah hanya kepada Allah dan jangan kalian menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 36. Surah An-Nisa ayat 36. Nah, ini juga perintah. Perintah supaya kita beribadah hanya kepada Allah. Berarti kan sama dengan karakteristik dari agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma teman-teman sekalian, kadang-kadang di tengah-tengah masyarakat kita yang seperti ini jarang dibahas. Kalau masalah fikih, masya Allah, dibahas di mana-mana. Tafsir misalnya. Tapi kalau masalah akidah jarang sekali. Makanya pada pagi hari ini kita coba bahas, kita coba kupas. Walaupun tentunya kita tidak bisa mengupas sebagaimana para ulama kita mengupasnya. Para ulama kita jika menjelaskan, masya Allah, luar biasa. Kita cuma ambil kulit-kulitnya aja nih sekarang. Ya, kita cuma bisa mengambil sedikit dari ilmu yang dijelaskan oleh para ulama kita yang luas itu. Ya. Kita lihat bagaimana perintah Allah di dalam Al-Qur'an di banyak ayat agar kita hanya beribadah kepada Allah. Tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Bahkan para nabi semuanya diutus oleh Allah untuk itu. Untuk tauhid. Untuk tauhid. Tapi jarang dibahas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat itu seorang rasul. Nah, setiap umat ada rasul di situ diutus. Ngapain rasul itu diutus? An i'budullah. Mengajak manusia seluruhnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikianlah
teman-teman sekalian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin, menciptakan manusia, menciptakan dua makhluk ini hanya untuk beribadah kepadanya. Sebagaimana yang kita hafal ya hadisnya ya atau ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Allah berfirman, sungguh kami atau aku telah menciptakan jin dan manusia, tidaklah aku ciptakan mereka kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Beribadah kepadaku. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam seorang nabi yang ingin mewujudkan yang seperti itu. Dia wujudkan bagaimana manusianya beribadah kepada Allah. Maka ketika di kaumnya, di umatnya, orang-orang menyembah kepada berhala, beliau dengan beraninya menyatakan bahwa dia adalah seorang muslim yang tidak beribadah kepada berhala. Itulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kemudian ditentang umatnya, tidak ada yang setuju dengan dia kecuali sedikit. Dan sedikitnya pengikut Nabi Ibrahim tidak menunjukkan bahwa beliau berada di dalam kesesatan. Karena benar dan salah itu tidak diukur dari sedikit dan banyaknya pengikut, tapi diukur dengan kesesuaian apa yang kita bawa dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW atau dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimah, teman-teman sekalian, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua untuk ibadah. Untuk ibadah. Ibadah artinya mentauhidkan Allah. Makna ya'budun, makna beribadah hanya kepadaku kata Allah. Ya, ulama menyebutkan yuwahhiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Tidak ada ibadah tanpa tauhid dan tidak ada tauhid tanpa ibadah. Ibadah tidak disebut ibadah kecuali kalau ada tauhid. Ya kan? Makanya ibadahnya orang-orang musyrik, di mana mereka juga beribadah kepada Allah, beribadah juga kepada selain Allah, itu nggak disebut sebagai ibadah. Dan orang-orangnya yang melakukannya tetap disebut sebagai orang yang musyrik. Nggak disebut sebagai ibadah. Kenapa? Kenapa tidak disebut sebagai ibadah? Ya karena di dalamnya ada kesyirikan. Ya, di dalamnya ada kesyirikan. Jadi ibadah nggak disebut ibadah kalau di dalamnya ada kesyirikan. Ada apa? Kesyirikan. Ya, maka jangan sampai dalam ibadah kita ada bentuk-bentuk peribadatan kepada selain Allah. Apabila kesyirikan ini masuk ke dalam sebuah ibadah, maka ibadah itu akan rusak. Dan dia tidak akan menjadi sebuah ibadah. Sesuatu yang merusak ibadah adalah kesyirikan. Ya, sesuatu yang merusak ibadah adalah apa? Adalah kesyirikan. Hancur semuanya kalau ada kesyirikan di dalamnya. Sekarang pertanyaan untuk kita semua. Apakah masih penting kita belajar tentang kesyirikan? Ya, penting. Kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang kesyirikan. Lawannya. Namun ingat, kita belajar tentang kesyirikan bukan untuk diamalkan, tapi untuk dijauhi. Sebagaimana kata sebagian penyair, araftu syarra la syarri lakin li tauqih wa man lam ya'riful khair minasyarr yaqafi. Aku mempelajari kejelekan bukan untuk mengamalkannya. Ya. Bukan untuk mengamalkannya. Akan tetapi untuk berhati-hati. Karena orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dikhawatirkan dia akan masuk ke dalam sesuatu yang salah. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum, hendaklah kita senantiasa berhati-hati ya di dalam mengarungi kehidupan ini, jangan sampai kita melakukan sebuah kesyirikan yang akan membatalkan peribadatan kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak disebut sebagai orang yang beribadah. Orang yang beribadah. Nah, oleh karena itu, perkara yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia adalah tauhid. Tauhid. Tauhid inilah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi diperintahkan untuk mengikuti beliau, dan tauhid ini juga yang disabdakan, yang diajarkan, yang dijelaskan kepada umat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang paling wajib di antara semua perkara yang wajib adalah tauhid. Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam
di dalam ibadah. Dan ini adalah makna dari la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah kewajiban pertama seorang hamba. Sebelum dia masuk Islam, diperintahkan dulu untuk bersaksi. Asyhadu an la ilaha illallah. Setelah itu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baru dia masuk Islam. Itu kewajiban pertama. Tidak dikatakan dia seorang muslim kalau dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Coba lihat paman Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam, Abu Thalib. Sampai dia meninggal, tidak dianggap sebagai seorang muslim. Nabi datang kepada pamannya. Pamannya waktu itu sakit ya. Sakit. Sudah sakit mau meninggal. Datanglah 2 orang didengkot dari orang Quraisy. Ya, orang kafir Quraisy. Nabi juga datang waktu itu. Dan Nabi mengatakan kepada pamannya, ya ammi kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimatan uhaju laka biha innallah. Sebuah kalimat yang saya akan jadikan bukti di hadapan Allah. Diperintahkan Allah sebelum meninggal. Padahal pamannya Masya Allah baiknya luar biasa kepada Nabi. Dia rela mati demi membela Nabi Muhammad kemenakannya. Dia miskin. Dia miskin. Tapi dia berusaha ya untuk tetap memelihara kemenakannya. Untuk tetap memelihara kemenakannya. Oleh karena itu barakallahu fikum, maka hendaklah setiap muslim ya melihat ini. Bagaimana Abu Thalib yang sangat sayang kepada Nabi, cinta kepada Nabi, bahkan sebenarnya dalam hati dia ingin mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, dia tidak dianggap sebagai seorang muslim. Ketika diajak mengucapkan la ilaha illallah, maka fa'aba Abu Thalib tidak mau. Kenapa? Karena di samping kanan, samping kirinya ada tokoh Quraisy, tokoh musyrikin. Dia mengatakan kepada Abu Thalib, atarghabu an millati abikum? Apakah kamu benci kepada agama nenek moyangmu? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu, wahai Abu Thalib? Aduh, Abu Thalib nggak bisa jawab apa-apa. Dia nggak bisa jawab apa-apa. Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Dia nggak bisa jawab apa-apa. Ya kan? Akhirnya Abu Thalib diam. Dan beliau meninggal dalam keadaan masih belum mengucapkan la ilaha illallah. Artinya apa ini artinya? Artinya, kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, itu akan jadi bukti di hadapan Allah bahwa dia seorang muslim. Maka kesimpulannya, kewajiban pertama seorang muslim adalah mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Baik, itu kewajiban yang pertama yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, larangan pertama, dosa yang paling besar adalah kesyirikan. Lawan dari tauhid, kesyirikan. Ya kan? Nah, kenapa kesyirikan ini menjadi dosa yang paling besar? Dan kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam di awal-awal dakwah beliau, ya, atau sampai akhir dakwah beliau, beliau tidak pernah sama sekali menyentuh apa yang disebut dengan kesyirikan itu. Sama dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam, sejak beliau lahir, besar dan seterusnya sampai diangkat menjadi seorang nabi, beliau tidak pernah, ya kan, melakukan kesyirikan sama sekali. Nah, dari sisi mana kesyirikan ini menjadi dosa yang paling besar? Pertama, kesyirikan tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati nih, kesyirikan. Ingatkan saudara kita, ingatkan kawan-kawan kita, ingatkan keluarga kita, ingatkan tetangga-tetangga kita dari kesyirikan. Yang Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan kecuali jika dia meninggal dalam kondisi dia telah bertobat kepada Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan, menduakan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Bagi siapa yang Allah kehendaki. Makanya barakallahu fikum, hendaklah setiap insan, setiap muslim, nah ini hati-hati. Kemudian yang kedua, dari sisi mana kesyirikan ini bahaya?
dari sisi bahwa kesyirikan bisa menghapuskan, menghilangkan amalan yang sudah kita lakukan. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, amalannya terhapus. Lain asyrakta la yahbatunna amaluka. Kalau kamu menduakan Allah, mensyirikatkan Allah, amalan kamu akan terhapus semuanya. Dua. Sekarang 3. Yang ketiga. Ya. Orang yang melakukan kesyirikan akan dikekalkan di dalam neraka jika dia mati dalam keadaan melakukan kesyirikan. Bahaya kan? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Kita hafal ini surah Al-Bayyinah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir ya, dari kalangan ahlul kitab dan juga orang-orang musyrik, mereka akan berada di dalam neraka Jahannam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah orang yang syarrul bariyah, makhluk yang paling buruk. Makhluk yang paling buruk. Nah itu 3. Inilah bahaya kesyirikan. Tidak diampuni, menghapuskan seluruh amalan dan menjadikan orang kekal di dalam neraka. Ya. Oleh karena itu disebutkan oleh ulama kita wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Perkara yang paling Allah larang, paling tidak diperbolehkan oleh Allah adalah kesyirikan. Apa itu? Wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu, yaitu beribadah kepada selain Allah walaupun mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat tandingan-tandingan bagi Allah dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Abdullah bin Mas'ud, ayyudz dzambi a'zamu indallah. Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Maka Rasulullah SAW bersabda, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan bagi Allah adanya tandingan sedangkan Dia adalah yang telah menciptakan kamu. Engkau membuat bagi Allah tandingan padahal Allah menciptakan kamu. Ini hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Oleh karena itu barakallahu fikum. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai teman-teman sekalian, wahai kaum muslimin dimanapun berada. Ikutilah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Hendaklah kalian hanya beribadah kepada Allah dan tidak menduakan Allah dengan sesuatu apapun. Allah memerintahkan kita untuk mentauhidkan Allah dan Allah melarang kita untuk menduakan, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi setiap muslim bersungguh-sungguh mewujudkan tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan, terutama syirik besar. Ya, terutama syirik besar. Sebagaimana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Al-Kafiyah Asy-Syafiyah, ya, di jilid yang pada halaman 189. Beliau mengatakan, wasyirku fahdharhu fa syirkun zahirun dzal qasami laisa biqabilil ghufrani. Kesyirikan, maka hendaklah kalian berhati-hati. Kesyirikan yang nampak itu memiliki pembagian. Ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ampunan. Tidak akan memberikan ampunan. Wa huwa ittikhadun nid lirrahmani ay yan kana min hajarin wa min insanin. Kata beliau, dan kesyirikan itu adalah menjadikan tandingan bagi Ar-Rahman, membuat tandingan dalam masalah ibadah kepada Ar-Rahman. Siapapun dia, apakah dia berbentuk batu, benda mati, atau dia dari golongan manusia, benda hidup. Ya, yad'uhu bal yarjuhu thumma yakhafu yuhibbuhu ka mahabbatid dinyani. Dia
berdoa kepada sesuatu tersebut selain Allah. Dia juga berharap kepada sesuatu tersebut selain Allah. Kemudian dia merasa takut kepada sesuatu tersebut selain Allah. Ya kan? Dan dia mencintai seperti orang-orang yang beragama. Oleh karena itu, barakallahu fikum, maka hendaklah seorang berhati-hati. Dan inilah karakteristik dari agama Ibrahim yang para nabi setelah beliau, para rasul setelah beliau diperintahkan untuk mengikuti Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Masya Allah kesungguhan beliau di dalam mendakwahkan tauhid, mengajak orang ayo ibadah kepada Allah, dan kemudian mencegah mereka dari segala tindak kesyirikan. Dan kemudian alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan beliau dari tipu daya atau dari siksaan orang-orang kafir. Alhamdulillah. Ya, maka semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya di dalam kebenaran dan menjadikan kita orang-orang yang memahami bahwa kehidupan ini adalah ibadah dan tidak ada ibadah tanpa tauhid. Pelajari tauhid, pelajari akidah yang benar. Jangan kalian tidak ada perhatian dengan akidah, dengan tauhid. Sebaik-baik puasa kita, sholat kita, zakat kita, haji kita, sedekah kita, kalau tauhid kita rusak, akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Percuma. Ya, tauhid harus benar. Kalau ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Semoga yang sedikit ini bisa mengobati ketidaktahuan kita berkaitan dengan pentingnya tauhid, sehingga kita punya perhatian kepada tauhid. Kita pelajari di majelis-majelis ilmu, kita pelajari di buku-buku, ya, dan kita pelajari dari para guru-guru kita atau para ulama kita yang punya perhatian besar terhadap masalah tauhid. Barakallahu fikum. Semoga ada manfaatnya, dan insya Allah kita akan sambung dengan tanya jawab yang akan diarahkan langsung oleh MC di Zoom ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz. Masya Allah, jazakumullahu khairan dari ilmu yang telah diberikan terkait dengan ilmu tauhid, aqidah, dari pembahasan karakteristik agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Semoga kita seluruhnya, para peserta Zoom Dakwah PIP Makassar, bisa mengamalkan dari pembahasan ini atau karakteristik agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, kepada para peserta taruna-taruni, perwira siswa, ikhwah dan akhwat yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz, silahkan secara interaktif. Silahkan dengan mengangkat tangan pada ikon Zoom yang tersedia. Dan jangan lupa mengonkan mic-nya, kemudian sebutkan nama dan asalnya. Kami membuka 2 pertanyaan secara interaktif dan 3 pertanyaan secara tulisan di kolom chat Zoom Cloud Meeting kami. Baik, silahkan. Kita tunggu secara interaktif 2 orang. Pertama dalam bertanya di langsung lewat Zoom kita ini. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya secara interaktif, kita langsung bacakan saja pertanyaan melalui chat, yaitu dari Yuna Ana. Bismillah, bagaimana cara menghindari kesyirikan yang samar dalam kehidupan sehari-hari, dan bolehkah melakukan taubat an-nasuha setiap hari? Tafadhol ya Ustaz. Iya. Seorang yang melakukan kesyirikan tentunya diharapkan atau diperintahkan mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan menunggu taubat. Jangan menunggu waktu. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan Rabb kalian. Wa jannatin arduhas samawati wal ard. Dan juga menuju kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi.
Diperintahkan kita wasari'u, bersegera. Maka jangan menunda-nunda waktu. Nabi kita Muhammad SAW setiap hari ya beristighfar sampai lebih dari 70 kali dalam sehari. Ini menunjukkan apa? Pentingnya istighfar, bertobat kepada Allah. Astaghfirullahalazim, ya Allah, aku meminta ampun kepadamu. Ya. Baik. Ini menunjukkan penting sekali. Bersegera melakukan itu. Nah, cara tobatnya pertama, dia menyesal. Menyesali apa yang dia sudah lakukan. Yang kedua, dia punya azam, keinginan untuk tidak mengulanginya lagi. Ya. Itu yang kedua. Dan ya, jadi sekali lagi hendaklah seorang benar-benar bersungguh-sungguh dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan masalah masalah kesyirikan yang dilakukannya, ya kan? Taib. Dan insyaallah Allah Subhanahu wa taala itu maha luas ampunannya, akan diampuni kita selama kita mau bertobat kepada Allah. Setiap malam Allah turun ke langit dunia untuk mencari orang-orang yang mau bertobat, Allah akan ampuni. Mencari orang-orang yang istighfar, Allah akan berikan ampun kepada mereka. Maka jangan pernah berputus asa. Manusia akan selalu melakukan kesalahan, tapi bukan berarti bahwa dia akan berputus asa. Itu bukan ciri seorang muslim. Seorang muslim cirinya adalah optimis. Ketika dia melakukan kesalahan, dia bangkit lagi untuk kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Masya Allah, assalamualaikum ya Ustaz dari atas jawabannya. Baik, kemudian pertanyaan yang kedua, Bismillah, bagaimana cara kita menghindari syirik dan memberitahu kepada kedua orang tua ya Ustaz, yang kita mengetahui bahwa mereka melakukan kesyirikan, karena biasanya orang tua itu tidak ingin diberitahukan oleh orang yang lebih muda. Mohon nasihatnya Ustaz. Iya. Pertanyaan seperti ini, ya kan? Pertanyaan bermasalah dengan orang tua ketika seorang anak telah mengenal kebenaran, mengenal tauhid yang gimana, mengenal sunnah gimana, maka kendala terbesarnya kadang adalah dari orang tua sendiri yang kadang belum paham. Tapi bukan berarti seorang anak kemudian melakukan kesalahan di dalam bergaul dengan orang tua, di dalam menghadapi orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu memaksa engkau untuk menduakan aku dengan sesuatu, maka jangan kamu ikuti. Allah perintahkan jangan kamu ikuti. Akan tetapi apa? Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tapi hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuamu di dunia. Jadi tetap harus berbuat baik. Coba Nabi Ibrahim bagaimana Masya Allah baiknya sama orang tuanya. Dia tahu orang tuanya melakukan kesyirikan, tapi dia terus ya mendakwai orang tuanya, mengajak orang tuanya dengan cara yang paling lembut, yang paling bagus yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pergi ya karena diusir oleh orang tuanya. Bukan Nabi Ibrahim mau meninggalkan orang tuanya, tapi karena dia diusir. Ya kan? Demikian pula kisah yang sering saya sampaikan kaitannya dengan Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah radhiyallahu an, ya kan? Dengan ibunya yang waktu itu ibunya masih musyrik. Bagaimana terus Nabi Abu Hurairah menasihati ibunya sampai suatu saat ibunya menghina Rasulullah SAW yang membuat Abu Hurairah kemudian sedih dan mendatangi Rasulullah lalu mengatakan kepada Rasulullah sambil beliau menangis, "Ya Rasulullah, doakan orang tuaku, doakan ibuku." Maka kemudian Nabi mendoakan ibunya sampai akhirnya ibunya masuk Islam. Perhatikan bagaimana kesabaran Abu Hurairah, kebaikan dia. Ya, di dalam apa? Di dalam memberi nasihat kepada orang tuanya. Maka saya nasihatkan kepada seluruh teman-temanku, adik-adikku dan anak-anakku semua untuk punya bakti kepada orang tua. Orang tua adalah orang yang paling pertama harus kita selamatkan dari api neraka dibanding orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Keluarga kita. Yang paling dekat kekerabatannya dengan kita, yang paling dekat adalah orang tua kita. Sehingga ketika Nabi ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, ya
man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi mengatakan, ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian tsumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ummuka, ibumu. Tsumma man, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Tsumma abuka, kemudian bapakmu. Ini menunjukkan ibu kita punya kedudukan, bapak kita punya kedudukan yang hendaklah dihormati oleh setiap anak. Maka cobalah memberi nasihat dengan cara yang baik. Kalau tidak berhasil, coba lagi. Jangan sekali-kali kita keras, kasar kepada kedua orang tua kita. Tapi berlaku lembutlah, berbicara lembutlah. Ar-rifqu la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi indah. Dan tidaklah kelembutan itu dicabut dari sesuatu kecuali sesuatu itu akan menjadi buruk. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Didiklah dia dengan baik, bimbinglah dia dengan baik, ajak dia dengan baik. Ya, lakukan apa yang dia senangi selama itu tidak melanggar syariat. Dan ketika ada sesuatu yang dia perintahkan melanggar syariat, maka jauhilah. Jangan kamu ikuti. Karena kalau kamu ikuti, maka kamu telah menambah dosa untuk kedua orang tuamu. Ya, dan jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka. Ya, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Barakallahu fikum. Semoga Anda memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, dan semoga orang tua Anda suatu saat nanti akan mengetahui bahwa kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sanallahu ilaikum Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih ke pertanyaan yang ketiga dari Harisna. Assalamualaikum ilaikum ya Ustaz, bagaimana hukum menunggu memberi nasihat kepada orang yang melakukan kesyirikan dengan menggantungkan jimat pada perutnya karena menunggu waktu yang pas sampai berhari-hari ataupun berbulan? Tafadhal ya Ustaz, terkait dengan menggantungkan jimat di perut. Menggantung jimat ini menunjukkan kurangnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang bertawakal kepada Allah, maka dia akan menyerahkan urusannya kepada Allah. Dan Allah akan mudahkan semua urusannya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupinya. Jadi sisa satu sisi sebenarnya, kekurang kuatan tawakal dia kepada Allah. Akhirnya dia mengambil jalan pintas. Dengan menggantung jimat, dengan harapan, dengan keyakinan, dengan sangkaan bahwa jimat itu akan bisa menyelamatkan diri. Demi Allah, jimat tidak bisa menyelamatkan diri kita. Ya kan? Tidak akan menyelamatkan diri kita. Kecuali pada benda-benda yang ada dalil dari Al-Quran bahwa benda itu memiliki keberkahan. Seperti anggaplah air Zam-Zam. Air Zam-Zam kata Nabi, itu khasiatnya seperti niat orang yang meminumnya. Apa yang dia niatkan? Untuk misalnya supaya lancar lahirnya dia minum air Zam-Zam. Insya Allah. Itu ada hadis khusus tentang itu. Adapun benda-benda lain yang tidak ada hadis tentang keutamaannya, tentang barokahnya, maka Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, kata Rasulullah, "Man 'allaqa tamimah faqad asyrak." Siapa yang menggantung-gantung jimat, maka dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana dia menduakan Allah? Dari sisi tawakal. Karena apa? Tawakal termasuk ibadah. Allah berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah orang-orang beriman itu bertawakal. Di sini disebutkan hanya kepada Allah orang beriman itu bertawakal. Ya, menunjukkan bahwa tawakal adalah ibadah dan hanya diperbolehkan tawakal itu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan bertawakal kepada selain Allah. Jangan pula meminta bantuan kepada jin. Kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Di antara kelompok manusia ada orang-orang yang meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu semakin membuat dia lemah. Sekali lagi, tawakal kepada Allah.
Allah satu-satunya yang bisa menyelamatkan kita, menolong kita. Dan keyakinan itu harus terus ditanamkan di dalam hati kita. Jangan ragu, Allah bisa menyelamatkan kita. Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api, api jadi dingin. Allah selamatkan dia. Karena apa? Tawakal Nabi Ibrahim yang luar biasa. Maka kita harus mencontoh beliau, ya, alaihissalam. Barakallahu fikum. Masya Allah, sallallahu alaikum ya Ustaz atas jawabannya. Kemudian kita beralih kepada pertanyaan yang keempat karena tidak ada yang bertanya secara interaktif. Maka kita alihkan ke pertanyaan melalui tulisan dari saudara kita Muhammad Farid Fatur Rahman. Bismillah, bagaimana dengan non-muslim yang sebelumnya melakukan dosa kesyirikan lalu masuk ke dalam Islam? Apakah dosa kesyirikan yang lampau akan diampuni? Tafadhal ya Ustaz. Jika seorang masuk Islam, maka dosa-dosa yang sebelumnya akan terhapus. Dia kembali kepada fitrahnya, pada kesuciannya, kebersihannya. Sebagaimana para sahabat yang masuk Islam, maka dosa-dosa yang lalu terhapus. Tapi amalan kebaikan yang dulu, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan. Disinilah luasnya kasih sayang Allah dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar seorang non-muslim, seorang muslim saja melakukan dosa, banyak sekali dosanya. Lalu dia bertobat kepada Allah, akan terhapus semuanya. Akan terhapus semuanya. Sampai disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, seandainya manusia itu membawa dosa sepenuh bumi, ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya, lau ataitani bikurabid dunyal khotoya. Seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi, maka aku akan mendatangi kamu, menyambut kamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi. Ya, selama dia tidak melakukan kesyirikan. Selama dia tidak melakukan kesyirikan. Diampuni oleh Allah. Makanya jangan pernah putus asa. Di malam hari Allah membentangkan tangannya untuk menerima dosa yang dilakukan oleh manusia di siang hari. Di pagi hari atau di sore hari Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya menerima dosa, mengampuni dosa orang yang melakukan dosa di siang hari. Demikian pula sebaliknya, di pagi hari Allah membentangkan tangan untuk mengampuni dosa orang yang melakukannya di malam hari. Maka jangan pernah berhenti untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Anda kemudian masuk Islam, maka menunjukkan Anda bertobat kepada Allah, insaf, ya, dan menyesali dosa-dosa yang pernah dilakukan, maka dosa-dosa tersebut akan terampuni insya Allah. Wallahu alam. Masya Allah, assalamualaikum ya Ustaz. Assalamualaikum ya Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kemudian pertanyaan yang terakhir kami terima dari saudara Arsi. Ya. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, mohon nasihatnya, saya mau nikah bulan depan, insya Allah. Tapi ada pernikahan Tapi pada pernikahan anak nanti akan ada musik-musik. Karena keluarga saya ingin ada keramaian seperti itu. Ya, saya sudah menasihati mereka, tapi mereka masih teguh dengan kemauannya. Mohon nasihatnya, Ustaz. Kita manusia akan selalu menghadapi masalah selama kita masih di dunia. Iya, selama kita masih di dunia. Maka seorang melakukan sesuatu yang paling maksimal yang dia bisa lakukan. Nabi kita alaihi salatu wasallam bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang maka tinggalkan, dan apa yang aku perintahkan maka lakukan semampu kalian. Di lingkungan kita kadang ada masalah-masalah yang melanggar syariat, dan kita berusaha untuk menghindar darinya. Dan alhamdulillah di beberapa kondisi kita bisa. Tapi di beberapa kondisi yang lain kita tidak bisa. Kadang ketika kita berusaha untuk menghilangkan mudarat itu, muncul mudarat yang lebih besar. Maka dalam kaidah usul fikih, ketika ketemu dua mudarat, ketemu dua bahaya, maka kita tetap bisa melakukan bahaya, mengambil mudarat, tapi yang paling kecil.
Contoh misalnya orang yang tidak ada makanan yang dia bisa makan, ya, dan dia bisa mati kalau dia tidak makan. Dan di depannya ada makanan, tapi makanan itu makanan orang lain, dan dia harus mencurinya untuk bisa memakan itu karena tidak ada orangnya misalnya. Maka ketika dia mencuri secukup yang bisa mempertahankan nyawanya, nggak ada masalah. Dan itu mencuri dosa. Mencuri itu dosa. Tapi dia bisa mengambilnya. Karena apa? Mudarat. Ketemu dua mudarat yang satu lebih bahayanya lebih besar. Maka setiap muslim mempertimbangkan hal tersebut. Kalau misalnya dia sudah berusaha dan ternyata dia tidak mampu untuk menghilangkan di luar dari kemampuan dia, maka bertakwalah kepada Allah semampumu. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu, berusaha semaksimal mungkin. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hati ada bentuk kebencian. Karena menolak kemungkaran itu ada 3 disebutkan oleh Nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, fa illam yastati fa bilisani, fa illam yastati fa biqalbi." Siapa di antara kalian melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Jika dia tidak mampu, robah dengan lisannya. Dan jika dia tidak mampu, maka robah dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan ketika dia merubah dengan hati, maka itu adalah selemah-lemah keimanan. Ya, dia lakukan cara merubah kemungkaran dengan 3 metode yang kita sebutkan tadi. Ya, dan teruslah berdoa kepada Allah karena hati manusia ada di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja orang yang tadinya keras menjadi lembut, seperti Umar yang tadinya keras menjadi lembut dan kemudian menjadi orang terdepan di dalam membela Islam. Demikianlah seorang muslim tidak putus asa sampai benar-benar dia tidak mampu untuk merubah kemungkaran dengan lisannya, ya, atau dengan tangannya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, sanallahu ilaikum ya Ustadz. Terima kasih, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah diberikan. Dan kita dari Media Dakwah PP Makassar berterima kasih, jazakumullah khairan kepada Sivitas Akademia PP IP Makassar, terkhusus pada Bapak Direktur PP Makassar. Kemudian para ikhwah dan akhwat, peserta taruna, taruni, perwira siswa yang telah bergabung di Media Dakwah PP Makassar Zoom Cloud Meeting. Terima kasih, jazakumullah khairan atas partisipasinya. Dan sebelum kita mengakhiri hal ini, kita serahkan kepada Ustadz untuk menutup dari acara kita ini. Tafadhol ya Ustadz. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Setiap muslim sangat butuh dengan ilmu agama. Maka selama kita masih diberikan oleh Allah kehidupan, jangan pernah berhenti untuk belajar agama. Belajar agama itu wajib. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Belajar agama itu wajib bagi setiap muslim maupun muslimah. Kebaikan kita tergantung bagaimana sambutan kita dan tingkah laku kita terhadap ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan kepada mereka yang punya perhatian besar terhadap ilmu agama. Nabi kita bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, Allah akan jadikan dia paham agama. Maka jangan pernah berhenti untuk mempelajari agama, sedikit demi sedikit. Kita tidak dituntut untuk sampai ke finish, untuk menjadi ulama. Karena tidak semua orang bisa jadi ulama. Namun kita dituntut oleh Allah untuk meninggal di atas kebaikan. Allah menuntut kita berada di atas koridor yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan janganlah engkau mati kecuali kamu menjadi seorang muslim. Orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berhenti untuk berusaha. Selama kita masih hidup, selama nafas kita masih keluar, dan selama hati kita masih bisa berpikir, dan detak jantung kita masih bergetar. Jangan pernah berhenti untuk berusaha untuk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Manusia yang baik adalah manusia yang bisa mengambil pelajaran
dari kesalahan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka terus maju, terus berjuang optimis sampai Allah mencabut nyawa kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.